Selamat datang di podcast Sobat Kino, podcast film paling kompeten di RWBLG. Yes, Yeay. episode berapa? 11. Yeah, saya Sobat Kino 1. Saya Kubat Kuno 2. Saya Sobat Kino 3 kayaknya. Dan kita Woo, akan Yeay. mereview we're back boys. film. Setelah kemarin episode terpanjang ever. Panjangnya bahas berita doang kemarin tuh mah. 1 jam bahas berita. Sebelum kita mulai episodenya, gue mau ngetes apakah beneran yang dengerin kita itu dari USA dan Jerman. Kalau kalian real, tolong komen atau berikan tanda-tanda kalau kalian real dengan komen aku cinta pucuk harum. Aku cinta pucuk harum. Jadi kita sekarang disponsorin Pucuk Harum. Oh enggak. Oh enggak. Gue beneran suka pucuk harum kalau gue. Oke. Itu genuine love gue ke pucuk harum. Itu love letter gue ke pucuk harum. Mantap. Terus berinovasi pucuk harum. Jadi Oke. gimana? Ya kita oke, semua gimana kabarnya, sehat? Semua sehat? Sehat? Masih Iya. sehat. Ya oke. Kalau gitu kita masuk ke segmen pertama, news. Without further ado, let's go. What happened? Oke, kita mulai. Wow, torrent gue udah selesai. What? Torrent. Maksudnya ini tugas Ini. gue udah selesai. Ya. Betul. Baik. Oke, kita masuk ke segmen news. Yeay. Ya, oke. Kita mulai dengan berita pertama, berita duka. Ini kejadiannya beberapa jam setelah kita selesai rekaman episode kemarin. Iya, kaget juga gue. Chadwick Boseman, pemeran dari Black Panther, meninggal dunia karena kanker kolon. Ya, oke. Ada kalimat yang ingin disampaikan? Iya. Um, Berduka kan? Ya apa sih orang-orang udah menyampaikan gitu. Jadi ya berduka saja gitu kalau saya mah. kalau saya press F to pay respect. Iya, pay respect. Ya. Memang yang bikin impactful juga karena ya kita suka nggak suka sama filmnya, kita harus mengakui kalau peran Black Panther itu sangat penting sekali untuk kalau kaum African American, terutama kayak bahkan bukan cuma kaum African American doang, kayak semua yang non-white itu berasa kayak terwakilkan gitu kalau dilihat dari impact yang ditimbulkan peran oleh Black Panther. Dan si Chadwick ini kayaknya emang genuine nice guy gitu, jadi kayak mad respect. Ya kelihatan ya dari mukanya, dari performanya mantap. Iya. Terus dia kan kayak dia ngerahasiain kankernya kan, dia nggak bilang. Iya, dia nggak bilang-bilang. Bahkan Marvel nggak tahu gitu, anjir gitu banget. Iya. Jadi cuma keluarga dekat. Ya kalau misalnya mereka tahu pasti nggak bakal ngebolehin Chadwick jadi pemeran utama nggak sih? Iya sih. Iya kan? Udah di plan sampai Black Panther 2, Black Panther 3 kan. Kayak iya sih. Nggak mungkin banget kalau misalnya tahu. Gue denger kayak ini interviewnya waktu para jurnalis biasa lah, suka ngebait gitu, pengen tahu spoilernya gitu. Terus kayak Chadwick bilang kayak no I'm dead itu kayak bener-bener ini banget. Terus kayak surreal gitu. Terus kan dia ada yang dia kan kalau aktornya Marvel kan kayak ada kunjungan ke pasien-pasien kanker gitu kan, terus dia bahkan punya kanker tapi kayak masih nyempatkan waktu buat kunjungin. Jelas itu kayak fisiknya dia nyembunyiin rasa sakitnya, terus kayak syuting udah tau kayak Marvel itu pasti gila-gilaan banget. Respect. Such a good guy. Alright, oke, kita next ke berita selanjutnya supaya tidak terlalu lama. Ya, ini yang juga kejadian cukup populer setelah kita selesai rekaman adalah kata-kata anjay di oh my god diajukan untuk dijadiin perkara hukum, karena kalau jadi sempat ada YouTuber awalnya itu ada YouTuber yang ngusulin kalau anjay itu kata-kata kasar. Enggak, gue ini bukan bercanda kan? Bukan. Oh my god. Jadi YouTuber ini dia kayak unironically bikin semacam argumen gitu, video panjang lebar tentang kata anjay itu kata-kata kasar dan nggak bagus buat diucapkan. Akhirnya disupport sama KPAI dan sempat kayak pengen diseriusin, dibikin pasalnya gitu. Gue penasaran.
Tapi ya sekarang sebenarnya ramainya 3 hari setelah kejadian ini sih, kayak sekarang udah kayak lumayan reda juga. Terus juga youtubernya juga udah kayak ketahuan kalau dia tuh kayak cuma pansos doang, terus kayak hipokrit juga ya gitu. Oh, no. Tapi gue sebenarnya nge-support kalau misalnya dia alasannya anjay Bagus. itu cringe. Tai. Woi. Terus kan Young Lek dulu zaman 2015 udah ada lagu judulnya Anjay kan. Terus dia kayak nge-post ngerespon gitu kayak, gue udah ngomong anjay dari zaman lo masih apa kayak gitu, masih belum. Young Lex. Iyo. Gue juga sering pakai kata anjay sih, tapi kayak ya buat lucu-lucuan aja, bukan yang kayak genuine pakai kata anjay gitu. Terus kayak gue juga denger ini juga kayak anjir, ini YouTuber apaan banget. Yeah. Tapi KPI ngerespon gitu ya? Kayak iya, dia kayak KPI emang ya gitu deh, sangat Gitu lah. kontroversial. Ya, oke. Ada tanggapan? Ya saya kira bercandaan gitu. Beneran ini? Gue nggak related sama sekali. Gue nggak pernah Iya, pakai anjay. gue juga nggak relate sama sekali gara-gara ya gue personally jarang banget ngomong anjay gitu. Menurut gue juga kayak ya udah. Kayak Gue ngomong anjay cuma buat diterima sama orang-orang sekitar gue doang gitu. ini makin menguatkan teori gue soal YouTuber itu trash. Jadi, There always will be trash. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya ya. Berita selanjutnya adalah Netflix adaptation Resident Evil. Wow. What? Wait, oh. Itu lagi sih, siapa namanya? Paul W.S. Anderson. Enggak. Gue nggak tahu siapa, tapi kayak Netflix cuma ngetis kayak skrip ada, jadi foto skrip printan skripnya Resident Evil Netflix gitu, terus udah gitu doang ngetis doang. Gimana tanggapannya gimana? Oh ya, gue ada insight ininya. Jadi nanti bakal fokusnya, kalau gue nggak salah ya, gue cek dulu deh. Kalau gue nggak salah dia dia bakal berfokus ke karakternya jadi teenager gitu. Jadi bukan kayak yang susah gue nggak ngikutin gamenya, jadi gue nggak tahu apa-apa. Kayak karakter teenager, karena emang kan brandnya Netflix kan emang teenager ya gitu, yang adult gitu kan. Ya bakal fokus ke situ sih. Ya gue sih nebaknya bakal ya satu tone sama series Netflix sih. Kayak Stranger Things gitu. Ya kayak Umbrella Academy gitu-gitu. Sex Education ya gitu-gitulah yang Netflix gitu sih. Jadi cuma kayaknya cuma pakai IP-nya Resident Evil doang. Kalau menurut gue. Yes. Gue taunya, gue dengernya ini malah Dragon Dogma Netflix. Gue nggak tahu. Ya, tapi ini lebih gede dari itu. Lebih gede daripada Dragon Dogma sih. Gue malah belum denger malah. Shit. Jadi kayak kemarin di tease cuma itunya doang. Kayaknya belum ada cast-nya, belum ada apa-apa sih. Baru cuma itu doang. Itu sih. Kan jadi another zombie series atau gimana? Tapi ngomong-ngomong soal zombie, kemarin Netflix juga sempat bikin series zombie tapi gagal gitu, kayak nggak rame, nggak ada yang ini. Yang Kingdom itu bukan sih? Bukan. Kalau itu yang Korea, gue lupa. Amerika gitu, tentang anak sekolah zombie, Breakout, apa sih namanya? Wah, gue nggak tahu. Jadi kayak digadang-gadang buat gantiin Stranger Things gitu, tapi ternyata nggak populer. Sedih ya? Aduh. Ya gitu deh, kayak konsepnya zombie gitu, terus karakternya juga teenager, yang witty gitu-gitu. Bentar. Series ya? Iya, series. Settingnya apokalips juga. Daybreak. Tidak tahu saya. Itu rilis akhir tahun lalu, kayak pengen dijadiin tapi kayak ya udah. Kayaknya ya mereka pakai Resident Evil buat kickstart IP baru sih. Gitu. Oke, lanjut ya. Yuk. Ya. Kalian suka Tom Cruise? Tidak. Saya suka dia Top Gun. Kalian suka Nolan? Tidak. Jadi kemarin
ada lagi rame sih kayak Tom Cruise ternyata dia kayak ketahuan paparazzi diem-diem nonton Tenet. Oh gitu. Iya. Terus Ya terus kayak ya udah Tom Cruise emang pembelaannya apa ya kayak ya udah pengen nonton aja gitu. Gimana sih? Jadi contoh gimana? Apresiasi. Dasar. Ya mungkin dia pengen banget nonton karya seninya Nolan sih. Iya Jadi sih. ya, karya Experience Mantap. berbeda banget kan dia pas itu Iya. pas sepi-sepi nonton Tenet. seperti yang dimaksudkan Nolan, kita harus nonton di Gimana? teater. Ya. Kita nggak boleh nonton di streaming, kita harus nonton di teater. Kino banget. Seperti intendednya Nolan. Ya. Ayo, kita semua, dalam hitungan ketiga kita semua bilang bravo Nolan. 1, 2, 3. Bravo Nolan. Hey. Bravo Nolan. Alright, oke. Kita masuk ke berita 5. Tanggal 31 kemarin ulang tahunnya Hatsune Miku. Happy birthday. Hey, selamat ulang tahun. Oke. Happy birthday. Tapi di apa teman-teman gue yang seniman pada gambar Miku kemarin. Oh iya. Oh, Iya. homage. Kalau nggak How much? Yang apa teman-teman gue yang ibu-ibu tua gitu yang bisa gambar pada gambar. ya. Kalau nggak Dinus tuh Terus gambar. kayak gue enggak karena gue kerja. Setahun sekali loh. Apa? Iya, Lor. Setahun sekali loh. Tidak lah. Saya cari duit dulu saya. Lu harusnya menyempatkan waktu, Nus. Ya. Special occasion. Iya. Oke, kita lanjut berita berikutnya adalah Scream Movie juga bakal di remake. Ada wacana. Scream. Scream. Oh, Scream. Ya. Yang film horor teenager tahun 90-an. Kalau nggak salah itu pernah di reboot ya? Apa di? Iya, kayaknya pernah coba di. Iya pernah gua nonton waktu di bioskop. Sekarang mau di remake lagi ya? Iya, ada rencana mau di remake. Ya, Oke. Why? Never ending remake. Ya Interesting. karena Oke, kita masuk ke berita berikutnya adalah Robert Pattinson kena COVID jadi produksinya ditunda. Apa full circle ya? Kan Robert Pattinson jadi Batman. Semua gara-gara kelelawar di Wuhan. Ada yang bilang itu Robert Pattinson role playing too hard jadi. Method acting. Yoi, betul acting. Ini sensitive issue. Ini sensitive issue. Iya, betul sih. Harusnya namanya COVID man. Oke, joking guys. Oke. Tapi nggak ada kayak berita apa sih pendukungnya gitu kenapa dia bisa kena COVID ya? Dia cuman positif COVID dong. Iya kayak belum ada. Ya mungkin personal jadi nggak. Ya semoga cepat sembuh lah. Ya get well soon lah. Ya get well soon lah. Kayak semua jokes dia berhubungan dengan kelelawar vampir gitu ya. Iya kayaknya makhluk ini nocturnal. Oh iya, makhluk. Nocturnal gitu. Tikus terbang. Ya, oke, kita masuk ke berita terakhir untuk minggu ini adalah Mario Direct. 35 iya, Mario Direct. Kalian ada yang nonton? Saya nonton. Gua nonton. Favoritnya apa? Favorit saya Mario 3D All Star. Karena saya belum pernah main Mario 64, Sunshine sama Galaxy gitu. Tiga-tiganya belum pernah aku mainin. Itu keren semua tuh gamenya. Gue pernah mainin. Terutama Galaxy gue suka. Kalau yang Mario Kart yang peripheral itu kalian tertarik ya? Men, itu kayak jual mainan gitu ya? Iya. Karena jual mainan kayak Amiibo gitu. Betul. Jadi gue nggak terlalu tertarik. Iya, itu emang buat anak-anak banget sih. Ya, tapi tadi gue sempat baca argumen orang di Facebook kayak dia bilang, Nintendo sekarang kayak Sega tahun 90-an jual peripheral doang gitu, kebanyakan jual peripheral gitu. Tapi gue sebenarnya ya nggak setuju sama argumen itu sih. Bukannya dari dulu Nintendo jual peripheral ya? Iya, Nintendo juga ada Virtual Boy, ada macam-macam. Masalahnya bedanya 90-an sama sekarang adalah sekarang satu kualitasnya lebih bagus ya kan. Kayak Amiibo aja kualitasnya jauh lebih bagus gitu kan daripada peripheral tahun 90-an. Terus dua, sekarang udah nggak ada yang pakai peripheral lagi kan, yang aneh-aneh gitu kecuali Nintendo, jadi kayak
ya kenapa enggak gitu. Betul. Yang kalau dulu kan 90-an semuanya pada peripheral dan semuanya gimmick doang dan semuanya nggak well produced gitu, beneran trash gitu. Jadi ya menurut gue ya nggak bisa di-compare sama tahun 90-an juga sih, karena sekarang udah lebih well produced gitu. Amiibo aja untuk sebagai action figure lumayan bagus gitu. Ya lumayan bagus. Tapi ya beberapa doang sih kayak kalau gue lihat-lihat tuh Amiibo tuh kalau kayak Fire Emblem karakter yang banyak detail gitu kayak suka ada yang miss gitu. Iya. Yeah. Cuman kalau yang kayak Mario yang simple karakter Mario Kirby gitu bagus banget. Yeah. Better than nothing juga sih. Bikin apa ya? Lagian bikin apa? Nintendo tuh bikin exciting gitu buat gaming world gitu menurut gua. Dibanding kayak apa next gen kayak Xbox atau PS4. Ya itu mah selalu apa predictable mainannya. Terus ya menurut gue juga sangat di welcome banget sih peripheral di zaman era digital kayak gini. Iya. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Ya kayak kemarin kan kayak yang berapa tahun lalu sih yang ini apa namanya? Yang kardus itu? Iya, yang kardus ya. Oh, ya Labo ya. Labo, Nintendo Labo. Gue kayak gue suka ngelihatnya gitu, tapi gue nggak bakal beli karena emang buat gue gitu. Tapi gue suka aja. Betul. Ya menurut gue juga bagus buat anak-anak karena kan emang tujuannya buat anak-anak kan. Iya. Terus tapi ya apa yang bilang Labo itu jelek seakan-akan anggap kalau orang dewasa yang bakal beli gitu. Iya betul. Kayak gimmick doang, ya nggak apa-apa dong, gimmick namanya juga orang apa industri game gitu ya, bener gimmick ya nggak apa-apa. Nintendo tuh gimmick juga kan, jadi kayak lu nggak tahu aja gitu. Nintendo awalnya supaya bisa diterima jadi konsol kan karena dia jualnya sebagai mainan kan. Iya betul. Karena Atari ngancurin industri game waktu itu, orang-orang pada mau beli game. Coba. Nah, gue jadi ngantur. Oke, kita dari gue udah itu aja berita. Kalian ada tambahan? Udah kayaknya. Alright, oke, kita masuk ke segmen review. Minggu ini kita akan mereview Project Power. Gue akan bacakan sinopsis dari media Blitar pikiranrakyat.com. Mantap. Oke. Film Project Power bercerita tentang sebuah pil misterius yang dapat membuka berbagai kekuatan super dan menyesuaikan penggunanya. Sayangnya, penggunanya tidak akan tahu kekuatan seperti apa yang akan mereka dapatkan sebelum menelan pil tersebut. Pil tersebut kemudian menyebabkan tingkat kriminalitas semakin tinggi sehingga membuat seorang polisi lokal, Joseph Gordon-Levitt, bekerja sama dengan seorang remaja pengedar obat, Dominic Fishback, untuk melacak pembuatannya. Tak hanya itu, keduanya juga dibantu oleh seorang mantan tentara, Jamie Foxx, untuk menghentikan aksi dari dalam pembuat pil tersebut. Mereka pun mengambil risiko dengan mengonsumsi pil demi membasmi kejahatan. Terus page 2 bentar, loading. Ini adalah sebagian cerita dalam film aksi yang dibintangi oleh Jamie Foxx dan Joseph Gordon-Levitt. Ya, udah itu aja. Oke. Kita mulai. Siapa mulai? Siapa? Ingat, selalu mulai dari yang bagus. Yang bagus ya? Yeah. Gue suka sih Project Power. Karakternya gampang diterima, gampang ditangkap gitu. Juga mudah kayak apa likable lah menurut gue, kata-katanya mungkin. Terus apa ya? Gue kayaknya itu aja. Oke. Gue agak ini blank sih. Gimana menurut kalian? Kalau gue kayak yang gue suka, yang paling pertama gue notice itu Joseph Gordon-Levitt jadi token white guy sekarang. Iya kan, kayak karakternya kulit hitam semua gitu. Iya, kayaknya karena dia udah kayak menjauh dari acting kan, kayak udah nggak ini lagi. Dia sibuk sama dia kayak punya agensi kreatif gitu sekarang. Di YouTube itu kan ya, maksudnya? Iya, gue lupa namanya apa, pokoknya kayak berhubungan dengan kreatif gitu. Ya apa yang gue notice itu sih, kayak Joseph Gordon-Levitt jadi pertama jadi token white guy, terus kayak apa ya, terus gue kayak udah gitu. Gue nggak inget apa-apa lagi. Apa ya, gue juga bingung ngedeskripsinya karena apa ya, filmnya fun dan gampang diterima gitu, kayak filmnya fun aja. Fun aja gitu. Terus ceritanya juga enjoy banget sih gue. Plotnya ya bagus, strukturnya menurut gue. Ya strukturnya menurut gue acceptable gitu.
Ada jeleknya sih, cuman itu kan ntar. Gimana menurut lu, Jat? Gue suka Jamie Foxx dan Joseph Gordon-Levitt. Mereka sepertinya having fun di film ini. Kayak mereka nggak take it seriously di film ini. Dan ya kelihatan kok film ini tuh nggak mencoba menjadi lebih dari apa yang mereka punya gitu. Nggak kayak kemarin Tengkorak kan kayak mereka punya terbatas tapi mereka pengen lebih dari itu. Sedangkan film ini nggak. Mereka sadar diri gitu, mereka self aware kalau mereka itu cuma segitu doang. Jadi si Jamie Foxx dan Joseph juga kayak kelihatan having fun gitu. Terus gue suka Joseph juga karakternya nggak serius-serius sama. Terus ada kayak apalagi scene yang sama ibunya Robin itu gue suka banget. Itu kayak lucu banget. Oh iya, itu keren sih. Terus gue suka karakternya Robin kayak wow ini teenage kidnya nggak annoying, nggak kayak Birds of Prey gitu. Gue udah mau puji kan, terus pas gue cek ternyata dia 29 tahun. Ya iyalah. What the fuck? Jadi dia udah bukan teenager, jadi ya udah oke, pantesan aja bisa acting. What the fuck, ternyata udah setua itu. Gue kira masih kanak-kanak karena di sekolah. Ya, dia lebih tua dari kita semua di sini ternyata. Berarti kayak dia kayak Michael Cera gitu ya. Jadi proyekannya muda-muda. Jadi gue nggak jadi muji dia, karena gue nggak jadi muji dia sebagai aktor anak-anak yang bagus, tapi gue muji dia sebagai aktor yang bagus, udah gitu doang. Karena gue udah kayak, wow ini aktor anaknya jago banget kayak. Acceptable. Karena aktor anak kan kebanyakan annoying kan, terus kayak. Jadi ternyata 29 tahun sih ya. Ya terus gue suka apa ya? Apalagi yang gue suka ya di film ini? Ya mungkin sama kayak kalian, ceritanya ya udah gitu. Oke. Ya. Kalau gue tambah mungkin efeknya kayaknya oke deh untuk project Netflix, kayaknya efeknya apa ya, matching gitu sama produksinya, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu ini juga kecil juga, pas banget. Sama gue suka apa namanya, chemistry-nya pas di akhir-akhir film tuh kayak nice. Oh ya. Chemistry-nya gue suka deh. Betul. Kayak apa, cup, bukan bad cup, good cup ya, apa ya, lebih ke body cup ya. Cuma body cup-nya baru jalan kayak berapa menit? Iya. Pas sejam gitu. Kayak ter-act gitu. Iya kayak ter-act gitu. Iya, gue pengennya sih lebih banyak lagi body cup. Betul. Terus juga kan ada kayak hint itu Batman Robin gitu kan, terus si Robinnya pakai color scene-nya Robin juga. Itu apa, hoodie sama itu ada bagian-bagian itunya juga. Ya dia nggak ada hijaunya. Benar. Gue nggak jadi. Saya tarik kata-kata. Gue nggak notice. Ya si situnya si siapa sih yang tadi yang child actornya? Robin. Ya yang itu pakai hoodie gitu, terus pakai hoodie-nya itu color scheme-nya Robin gitu. Iya. Namanya literally Robin dan color scene-nya juga Robin, jadi kayak emang sengaja sih kayaknya. Iya. Dan Joseph Gordon juga main di Batman. Iya. Terus Gordon jadi Robin. Itu kayaknya intentional deh. Iya, intentional. Makanya gue bilang kayak mereka having fun aja sama film ini, nggak taking serious gitu. Oh sama ada cameo YouTuber anjir. Iya, Kasih Nestat anjir, gue juga kaget gitu. Sama si Kasih Nestat anjir. Sama yang jadi Newt itu kan si ada rapper yang lagi naik daun gitu, Machine Gun. Itu Peci dan Kelly ya? Ya yang kemarin berantem sama Eminem. Iya, yang kamikaze kan ya? Iya. Terus dia dibantai habis-habisan. Ya goblok. Tapi dia juga sekarang nggak nge-rap lagi, terus dia bikin lagu sekarang malah jadi pop punk gitu, aneh banget. Oh gitu? Iya. Terus dia kan emang sering nongol di film-film Netflix gitu, jadi cameo di Bird Box dia juga nongol jadi karakter sampingan. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena teenager Amerika demen kali, nggak tahu deh. Terus apa lagi ya? Kayak itu yang positif yang gue inget itu aja sih yang gue demen. Karena ada kalau nggak ada langsung lanjut ke yang nggak disukain. Mungkin di ini juga ya, di skripnya menurut gua beberapa superhero movie kayak one liner gitu dan agak cringe, tapi ini nggak gitu superhero sih ya, dia lebih ke crime action gitu. Iya, dia lebih ke crime mystery something. Ya, gua digress. Mungkin udah gitu doang gua. Baik. Oh ya, ada cameo si Yos Sudarso juga. Yos Sudarso itu yang pakai tulang.
Iya yang ada tanduk-tanduk. Iya, yang tanduk yang terakhir itu tar aja deh. Indonesia proud, Indonesia. Yes, international Indonesia go. Ayo, respect from Indonesia. Let's Come to fucking Indonesia. go. Let's fucking go. Let's go. Oke, kita masuk ke hal yang kalian nggak suka. Silakan. Yang suka. Oke. Dari gua technically jelek sih. Continuity-nya kayak bener-bener berantakan di editing mungkin ya. Kayak beberapa shoot-shootnya terus pas digabungin kayak, hah kok bisa dia kayak muncul di sana gitu terus kayak gitu. Gue ingetnya pas yang dia keluar dari gedung itu cepet banget tuh keluarnya. Gedung yang pas siapa ya namanya? Bosnya ya yang inject sendiri pakai power. Yang Biggie. Yang dia di besar itu kalau nggak salah. Iya, Biggie. Iya, Biggie. Itu Biggie. Biggie. Ya, nggak clean gitu deh pokoknya editing. Udah itu aja. Ya sementara itu dulu. Kalau gue nggak berasa sih, nggak tahu kenapa. Soal editing. Maksudnya nggak. Gue ngerasa nggak rapi tapi nggak seberantakan itu gitu. Jadi kayak gue masih masih biasa aja gitu, nggak sampai negatif gitu. Terus banyak banget awkward silence ya. Iya. Enggak, gue masih gue ngerti. Masih lo space buat ngomong. Iya. Udah. Oke. Lunus ada lagi yang berkomen? Menurut gue negatifnya film ini ya gue nonton ini biasa aja gitu. Gue kayak nggak ada kesan-pesan yang banyak banget gitu, kecuali mungkin kayak yang pasti tiba-tiba si JB Fox ngomong soal sistem kapitalisme di Amerika itu buat kulit hitam, buat swallowing kulit hitam gitu. Tapi itu cuma satu scene doang gitu, habis itu nggak diungkit-ungkit lagi gitu. Terus udah. Iya. Alright. Pesannya kayak weak gitu ya? Iya, kayak weak aja, kayak kalau mau kayak gitu tanggung gitu. Nggak ada alegori lain yang bahas soal ini, tapi alegori yang lainnya jadi pesan yang mau disampaikan kan kayak dari awal itu lebih ke kamu bisa jadi apapun yang kamu mau gitu tanpa bantuan drugs gitu. Tapi akhir-akhirnya semua konflik diselesaikan dengan drugs gitu. Ya. Itu gue nggak ini sih, nggak terlalu suka bagian situnya sih. Karena itu kayak plot convenience-nya juga terlalu banyak gitu. Oh iya, plot convenience-nya banyak banget gitu. Kayak kebetulan ada ini di sini, kebetulan si Robin mau nyusup, terus ada mobil diangkut gitu, tapi kita nggak tahu itu mobil buat apaan gitu. Nah situ juga tuh waktu editing kayak kapan masuk mobil gua terus nggak ada yang lihat pas Robin keluar kayak gitu. Itu kantornya, mobilnya itu kantornya itu mobil. Oh itu mobil kantornya ya? Iya. Bukan yang terakhir yang di kapal. Oh ya di kapal. Itu kayak aneh banget sih. Gua agak nitpick sih. Apa yang pas dia di ruang monitor, kayak tiba-tiba ada kapak, terus dia bisa bisa apa namanya? Hancurin gitu ya cepet. Bisa cepet gitu. Iya. Gue nggak expect ada kapak dan dia bisa kabur gitu loh. Gue kira bakal ada konflik di situ. Sebenarnya kalau lo tahu kapal pasti ada emergency X gitu sih buat mecahin. Oh gitu ya. Oh ya. Jadi ya mungkin gue nggak nyalain lo bingung karena emang kayak nggak semua orang tahu kapal, jadi mungkin dia kayak anggap asumsi ya udah semua orang tahu kalau di kapal ada emergency X gitu. Jadi gitu sih kalau asalnya kapal ya. Gitu. Asalnya kapak kok kapal sih aja sama mudah. Ya itu sih. Ya. Tapi ya gue bisa ngerti kenapa lu bingung karena emang nggak kurang dijelasin kayak. Sebenarnya harus ada visual cue aja sih, kurang ada visual cue gitu. Ya tiba-tiba langsung ini. Ya. Oke. Oh ini giliran gue nih sekarang. Gimana lu? Ya mungkin sama seperti kebanyakan dari yang udah diomongin ya. Ini problemnya
film-film Netflix yang apa ya, yang sekedar filler library-nya Netflix gitu sih. Kayak Netflix kan sering bikin film-film yang cukup buat kayak menghibur orang pada momen tertentu, tapi nanti kalau udah misalnya setahun 2 tahun lagi orang udah lupa gitu. Kayak yang emang buat ini tipe film yang kayak gitu sih. Kontemporer banget. Jadi kayak berasa hollow gitu. Tapi lucunya kemarin tuh gue kan sebelum nonton ini, gue pas sambil kerja itu gue sambil nonton Avengers yang game itu. Oh, cutscene-nya movie. Iya, Avengers game udah keluar ya? Udah ngupload full cutscene-nya gitu, full movie. 5 jam gue nonton sambil kerja. 5 jam Terus itu sama, itu gue nonton 2 ini tuh kayak wake-nya sama, bener-bener hollow gitu. Si Avengers bedanya adalah mereka pengen ngejual ini sangat epic, tapi terasa hollow. Sedangkan Project Power positifnya adalah dia tidak membohongi diri untuk menjadi epic gitu loh. Dia kayak ya udah. Jadi kalau misalnya gue disuguhin 2 ini ya tentu aja gue pilih Project Power lah secara bukan Avengers. tapi yang Avengers game tuh benar-benar kayak. Tapi emang Avengers ya yang itu ini kayak kualitinya sama kayak TV movie aja. Dan gue setelah itu kan malamnya nonton Project Power kan. What the fuck, ini kayak lebih enak ditonton ketimbang Avengers movie. Avengers game the movie. Dan itu gamenya scuff banget ya. By the way, kalau misalnya lu ketemu QTE-nya, itu kalau nggak lu selesaiin dia nge-freeze. Iya. Dia diam aja. Ada problem di QTE aja. Terus kalau lu nggak pencet dia nggak akan jalan. Gitu. Iya, ceritanya kayak basic banget, kayak hollow banget sumpah. Kayak lo ini kayak plot kartun gitu, kayak Saturday morning kartun gitu. Ini kalau dijadiin film Avengers beneran, ini mah bahkan nggak selevel sama film Marvel yang paling jelek anjir. Bener-bener hollow banget. Kayak lo punya banyak karakter dan development story-nya gini banget. Ya gitu lah, intinya kayak poin gue kayaknya emang ya ini film-film fillernya gitu. Terus gue mau komen yang lain deh, selain yang udah obvious. Musiknya jelek menurut gue, pemilihan musiknya jelek. Iya. Sorry guys. Gue bahkan nggak notice musiknya gitu. Oke. Terus gue kurang suka yang scene dia nge-rap yang di Dokter Hewan, kayak terlalu lama gitu. Kalau buat gue kayak kan biar tahu kalau dia tuh bisa nge-rap. Iya, enggak maksud gue kayak 1 aja cukup gitu, nggak usah lebih dari ya 2 lah maksimal, sampai 3 kali gitu. Kayak apa, kayak supaya apa, karena emang si aktornya rapper jadi kayak pingin buktiin banget kalau dia bisa nge-rap gitu. Terus kayak gue sekali kan dengar, oh ya dia bisa, 2 oke, 3 langsung kita on dari sini gitu. Sorry Robin, gue bukannya nggak suka rap lu, tapi gue udah get the point gitu kalau lu bisa rap gitu. Terus yang gue nggak suka juga, gue kurang suka juga adalah si Wallace-nya kayak mati gitu aja. Oh iya. Gue pikir dia bakal jadi final underboss gitu, ternyata malah karakternya Yos Sudarso yang kita nggak tahu. Wallace tuh yang itu ya, yang jadi besar ya? Iya. Wigi. Yang berewokan. Itu kan bukan yang berewokan. Yang di kapal ya. Oh, yang besar. Iya, yang gundul. Kan dia kayak dia nyuruh anaknya kan, terus kayak udah dikasih tahu dari awal di fotonya, ini siapa. Iya, benar-benar. Terus udah gitu aja. Terus kayak dicari dari awal kan, dia yang bikin anaknya si anaknya si siapa namanya? Si Art. Si Art itu diculik kan? Iya. Gitu aja gitu. Iya, ditembak gitu doang aja. Damn, gue lupa sekali. Gue nggak tahu itu emang sengaja dibikin gitu buat komedi atau apa, tapi kayak kalaupun buat komedi gue kayak kurang, tapi kalau buat jadi kayak sia-sia gitu. Terus, sayang ya. Terus powernya juga kayak ya udah, powernya Superman aja gitu. Iya, itu juga gue mikirnya, gue ngerti lah powernya pada terbatas karena visual efeknya juga terbatas kan. Tapi gue kira powernya tuh bakal beda-beda gitu setiap si power Joseph Gordon-Levitt kan ini kan bulletproof kan. Iya. Coba budget CGI-nya dipakai sekali, cuman yang di awal, terus udah habis itu nggak diliatin sama sekali gitu. Iya betul. Tapi nggak apa-apa, buat gue itu. Iya nggak apa-apa. Masih tetap efek. Iya, kayak film Upgrade. Kalau kalian pernah nonton film Upgrade kan juga visual efeknya terbatas. Kayak itu yang gue notice gitu. Itu lebih bagus by the way, Upgrade. Oh ya, Upgrade. Semuanya tonton Upgrade. Betul. Upgrade tuh
Venom tapi bagus. Yoi. Venom. Aktornya doang Venom anjir. Di compare-nya sama Venom kan plotnya juga What, mirip. serius? Shit. Iya. Alright. Oke, apa tadi ya? Oh ya, gua kira tuh powernya tuh bakal beda-beda gitu tiap minum, kayak langsung habis minum langsung misalnya sekali dapat kekuatan api, setelah itu dapat kekuatan terbang, atau sesuatu dapat apa? Ternyata enggak. Ya udah. Enggak apa-apa sih. Ngikutin binatang by the way. Kan gak ada yang terbang. Dari binatang loh. Binatang apa yang kebakar gua tanya? Nah itu dia, gue bingung. What the fuck? Tapi dia ada kan, tadi ada apa kayak dijelasin kayak tapi cuma satu cuman kayak berapa detik gitu, kayak ada binatang yang ada yang kebakar gitu tapi cuma berapa detik lewat gitu. Kalau kebakar itu power paling lemah anjir. Kayak itu lu kebakar doang terus lu tersiksa, badan lu juga gosong, terus lu bisa disiram air, itu power paling weak anjir. Tau gak pikiran gue itu kayak Charmander gitu, karena dia namanya Newt dan Newt itu kayak satu jenis lizard, terus kayak what? Kayak how? Gak ngerti juga gue sampai kesana. Pokoknya power yang paling goblok di film itu adalah yang api sama yang Invisible Man. Lu udah invisible lu ngapain lari anjing? Yang pasti ada polisi. Dan cuma 5 menit. Lu malah kelihatan. Lu sembunyi aja 5 menit gitu. Lu nggak kelihatan. Ngapain lu lari anjir? Terus lu naik sepeda anjir. Sepeda nggak ada orangnya, kelihatan lah anjir. Cuman mau ngasih lihat teknologi doang ya. Lu bahkan bisa hemat budget CGI-nya dengan cara ya udah syuting benda kosong aja, kayak kesannya kayak ada yang invisible di situ gitu. Itu bisa ngehemat budget banget ketimbang bikin budget orang invisible naik sepeda aja. Ya itu nitpicking gue. Oh ya, gue pikirnya kayak ini nge-shitting Netflix, production Netflix. kayak ngabisin budget doang. Yoi. Anjir. Ya itu sih, itu nitpicking sih. Sisanya ya, overall ya ini kayak balik lagi film-film yang ngisi library doang, kayak film-film yang kategori yang lu tonton setelah lu capek seharian, terus lu pengen sebelum tidur nonton film ringan. Gitu. Setelah itu besoknya udah lupa ya gitu. Film-film Netflix yang kayak gitu? Iya, banyak sih. Dan ini overall problemnya, tadi gue nonton kan, ada video essay yang ngebahas ini, kayak film-film kayak Project Power itu tuh problemnya modelnya streaming service apapun, Netflix, Disney Plus, karena kan kayak kalau lu nonton film-film yang rilis di teater itu kayak film-filmnya emang kayak dibikin dengan hard work dan serius, dan akhirnya berusaha walaupun jelek atau bagus kayak bikin ada momen-momen yang memorable untuk ya walaupun berhasil atau enggak, pokoknya ada effort ke sana lah. Sedangkan film-film kayak streaming service tuh karena diproduksinya cepat, jadi kayak pengen cuma buat ya udah standar mungkin ya, standar quality jadi kayak, gitu. Iya, jadi kayak corporate product gitu jatuhnya. Ini kalau nggak ada Jamie Foxx sama Gordon Levitt gue nggak nonton sih ini. Nah itu iya. Selling pointnya kayak aktor-aktor yang punya apa namanya, prestige tapi main di film kayak gitu. Iya, jatuhnya film-film kayak gini tuh apa ya? Bukan B-movie sih ya. Kayak film-film kayak apa ya? Kayak ya udah film-film sebenarnya film-film yang triple A gitu kasarnya. Enggak sih. Gue pengen bilang kayak ini gabungan mergingnya indie sama, tapi enggak juga sih. Aneh. Apa ya? Kayak lo ya makanya kayak streaming service tuh kayak menghasilkan kategori baru gitu loh, kayak film-filmnya kualitasnya kayak TV movie tapi aktornya bukan aktor TV gitu loh. Aktor Jamie kayak gini. Kalau menurut gue kayak ini sih, kayak tipe-tipe film yang straight to DVD gitu. Iya. Tapi pemerannya teater, pemeran film teater. Iya. Kayak ya Jamie Foxx menang Oscar gitu kan. Main film. Joseph Gordon-Levitt juga kayak top billing gitu. Ya walaupun mereka berdua doang sih top billingnya, sisanya kayak udah internet famous paling. Internet famous, YouTuber. Iya. Machine Gun Kelly. Berantem sama Eminem. Yes, terus juga yang jadi villain juga aktor yang nggak terkenal. Gue nggak tahu sih. Yang terkenal cuma si itu doang. Iya, mereka berdua ya. Sama Casey Neistat. Ya. Anjir banget lah. Emang mukanya tonjok double banget sih Casey Neistat. Untung dia jadi villain nih. Jadi kita gak stick lama sama karakter itu. Iya. Kayak udah mati gitu aja. Tapi ada shot yang gue suka, yang sedikit gue suka, yang pas lagi berantem terus dari dalam tabungnya
terus suaranya jadi kedap gitu. Iya. Itu gue sedikit suka, sedikit. Iya, gue cuman kayak gue biasa aja sih. Ya clever lah. Ya. Mungkin karena tadi yang dibilang Pelikan, karena sinematografinya biasa aja, jadi kayak ketika ada yang beda dikit itu jadi kayak fresh aja. Refreshing. Gitu. Ya. Conclusion, ada yang mau tambahin? Conclusion buat saya biasa saja gitu. Udah gitu. Kalau gue conclusion enjoyable, gue rekomen ke orang-orang. Cuman ya kalian tahu ini nggak Kino kan? Ya, film kayak gini buat gue juga udah pasti nggak Kino sih, udah easy nggak Kino. Tapi apa ya? Tapi ya iya, kayaknya ini emang pandering ke casual viewer sih. Ya easy to digest. Kayak semua orang bisa nikmatin, semua orang bisa nggak perlu mikir orang-orang yang itu. Semacam film yang buat jadi perbincangan aja sih. Kalau udah nonton Power. Buat perbincangan di keluarga gitu. Kalau pada ini Netflix. Apa ya? Paling tepat kata-katanya kontemporer sih emang. Kayak cuma orang ngertinya sekarang. Kalau lu ngomong misalnya 10 tahun lagi sama anak umur 17 tahun yang 10 tahun lagi suruh nonton film ini, pasti kayak nggak dapet gitu, karena terlalu banyak reference ke hal-hal zaman sekarang yang lagi sekarang gitu loh. Kayak banternya, conversationnya gitu-gitunya kayak terlalu kayak 2020 banget. Gimana yang jelasinnya? Ya kayak itu kayak gue bilang tadi, yang emang film-film yang cuma ada di library buat menghibur orang yang di waktu sekarang ini. Jadi tahun depan udah ganti tren lagi, beda lagi, kayak film yang baru lagi, film filler lagi yang lain yang ngisi. Jadi ya kalau misalnya rekomen orang ya sekarang ini sih. Kalau 5 tahun lagi lu nanya gue rekomen film ini apa enggak, gue nggak bakal terlalu rekomen sih. Kalau mau nonton film ini sekarang ini 2020. Ya itu. Ayo semuanya. Ya gue juga nggak tahu bakal rekomen apa nggak sih, cuman kalau misalnya gue bakal rekomen kalau ada orang yang bingung nih mau nonton film apa gitu, baru gue rekomen gitu. Kalau cuma out of nowhere gue mau rekomen gitu, nggak bakal. Project Power fun nih, ya lu boleh nonton lah gitu. Kalau lo suka kayak film-film action basic shit gitu ya boleh sih. Terus juga kayaknya ini cocok buat, karena casual viewer gue lihat banyak yang attention span-nya kecil kan. Film ini kan nggak terlalu panjang ya, 90-an menit. Iya. Ya cocok gitu. Nggak perlu duduk terlalu lama, nggak perlu, lo bisa pause, lanjut makan terus nonton lagi juga bisa. Iya, kayak gue literally kayak gitu sih. Iya. Benar-benar nggak perlu pay attention yang terlalu tinggi. Easy. Ya, oke. Conclusion, not Kino nih semua. No. Ya, gue nggak Kino. Cool. Oke, kita langsung masuk ke rekomendasi next week. Sobat Kino 3. Gue rekomen ini baru muncul di ini sih. Baru muncul di Netflix. Gue mau rekomen Black Klansman. Black Klansman. Wow, itu film KKK. Apa tuh? Ada yang dia kayak reputasinya lumayan tinggi sih waktu itu, si Adam Driver. Adam Driver. Iya, ada Adam Driver gitu. Pas rilis tahun 2008, ya gue sempet nonton tapi nggak sempet masuk sini gitu waktu itu. Ini kayaknya lebih. Pengen coba nonton. Ini kayaknya relatable banget, relatable AF. Zaman sekarang. Tapi itu udah keluar 2 tahun lalu loh. 2 tahun lalu? Iya, 2 tahun yang lalu. Oh shit. Gue sempat lihat posternya kan lumayan viral waktu itu, yang desainnya itu. Fontnya oke. Udah keluar. Gue lihat juga logo BLM di sini. Udah. Logo BLM. Anjir, pasti Netflix beli film ini karena ya itulah. Lagi BLM ya. Hacking Netflix. Money. Alright, okay. That's it. Ini segmen review. Kita masuk ke segmen What's Up This Week. Gue nggak tahu nama segmennya, gue belum. Oke. It's in your bag lagi. Ya. Apalah itu? Ya, silakan. Siapa mulai? Ayo. Nick, dulu. Gue nonton film. Ntar gue harus lihat lagi judulnya karena judulnya agak bingung. Kenapa? Apa Pak? Nama judulnya I'm Thinking of Ending Things.
Iya, itu katanya film Kino ya. Oh, itu Kino. Rasionya aja berapa? 6:9. Oh my god. Kemarin ada yang bikin meme Kino itu kayak captionnya gini. Ini yang terjadi ketika kamu nggak punya pusi, nggak dapet pusi. Terus ada poster filmnya Ending Things, terus New York Synecdoche, terus film-filmnya Andy Kaufman. True. Iya, ini film terbarunya Charlie Kaufman. Charlie Kaufman kok, Andy Kaufman sih. Iya. Man, ini keren sih filmnya. Tetap kayak biasa. Kalau lihat film-filmnya dia itu cryptic banget, symbolize cryptic gitu. Jadi lo harus kayak pay attention, terus lo harus kayak encoded sendiri filmnya. Gitu deh. Gue cukup ada perbincangan gitu di grup kayak, oh shit. Nonton di mana? Amazing. Di Netflix. Iya, itu kan original Netflix. Ini Netflix ya? Di Netflix ya? Oh, Iya. Keren sih. Kalau lu pengen berpikir mungkin bisa nanti. Gue pingin nonton Synecdoche New York sih, tapi kayak iya, itu gue belum nonton juga tuh. Kayaknya belum siap buat nonton film yang terlalu berat. Nggak berat juga sih, kayak ya gitu. Kayaknya paling ringan itu ya film Charlie Kaufman yang apa? Yang ada Jim Carrey-nya. Iya, Eternal Sunshine. Iya. Dan itu gue baru nonton filmnya Charlie Kaufman itu doang. sangat sobat Kino sekali gue. Kino. Ya. By the way itu gue gitu doang. Oh ya, dia kan ada mau rilis film lagi juga yang Chaos Walking. What? Ya. Yeah. Oh shit. Tapi itu yang ke teater sih, bukan original Netflix. Oh. Alright. Ya, yang ada Tom Holland-nya pokoknya. Ngomong-ngomong Tom Holland sama Daisy Ridley. Ngomong-ngomong teater, katanya kan udah rilis kan itu Bill and Ted yang baru. Betul. Jadi orang-orang tuh beneran pada nonton di teater ya? Jadi Bill and Ted tuh rilis 2, dia di Amazon Prime sama teater. Dan dia sukses gitu di VOD, video on demand. Dan gue baca-baca review, jadi ternyata dari semua yang rilis kemarin, New Mutant, Tenet dan sebagainya, Bill and Ted salah satu yang ratingnya paling bagus karena Tenet. Karena dia kayak nggak apa ya, dia tetap wholesome gitu loh, kayak karakternya beda sama kayak Dumb and Dumber yang mencoba nge-remake Dumb and Dumber yang asli. Dia kayak tetap kayak themselves, tapi dia kan punya anak, tapi anaknya itu plotnya nggak kayak anaknya kecewa sama bapaknya karena bapaknya idiot atau enggak. Ternyata anaknya juga sama kayak bapaknya gitu, terus mereka kayak petualangan bareng. Jadi kayak benar-benar escapism yang wholesome gitu. Iya. Dan katanya si Keanu ya karena udah lama nggak acting kayak gitu lagi, jadi kayak kaku gitu sih. Tapi si partnernya gue lupa namanya siapa. Ya dia kan lama nggak jadi aktor. Terus dia ternyata malah yang actingnya paling bagus di situ. Karena kayak comeback role yang bagus gitu. Jadi kayaknya faktor karena kan 2020 ini udah lumayan bleak ya. Terus kayak jadinya mungkin orang nonton film yang wholesome itu rasanya kayak escapism banget. Terus jadinya reaksinya pada positif gitu. Amazon bisa per bulan doang nggak sih? Gue pengen nonton itu doang. Apa? Bisa sebulan doang gitu nggak sih? Gue mau nonton itu doang gitu. Amazon Prime. Amazon Prime yang ini dia modelnya yang sewa video gitu loh, yang kayak wes. Oke. Jadi kalau lo mau bayar bisa, kalau lo mau torrent bisa juga. Whatever you like. Oh ya, terus Tenet gitu. Ya, Tenet itu katanya mix review gitu. Tenet nggak tahu deh. Enggak. Ini di mana rilisnya di mana gitu? Gue nggak tahu kalau VOD-nya, gue belum ngecek. Kalau nggak salah masih di teater eksklusif. Oh iya, Tenet eksklusif teater. Iya. VOD. Oke. Harus kayak ini. Ya, oke, lo ngapain terus? Gue kerja doang gitu. Sedih saya. Terus tapi gue masih sempetin kayak kan Disney Plus kan baru buka kemarin. Iya. Kemarin pas recording ini. Terus gue jadi ngecek itu kan. Anjing kayak harga langganannya cuma 200.000 per tahun, what the hell? Murah dong. Murah banget. Tapi emang katanya Disney Plus paling murah sih. Iya. Terus tapi ya itu 200.000, tapi kalau nggak ada film yang buat nonton ngapain juga kan gitu. Terus ngecek
library-nya gitu. Library-nya ternyata isinya itu film-filmnya Disney sama Fox kebanyakan. Yang gue nggak mau nonton juga gitu. Kayak isinya kayak film-film Marvel gitu yang paling atas tuh film Marvel sama Disney. Terus makin ke bawah tuh jadi film-film X-Men-nya Fox. Terus makin ke bawah jadi film-film straight to videonya Disney yang sequel jelek-jelek kayak itu. Anjir. Waduh. Sama, tapi ada satu film yang pengen gue tonton yang belum gue tonton. Apa tuh? Cuman Jojo Rabbit doang gitu. Itu yang pengen gue tonton, tapi ya itu kayak gue nggak mau ini 200.000 gitu. Oh iya, sama ini gue ngeliat sesi lokalnya juga kan. Iya, Hotstar ya? Hotstarnya. Itu banyak banget film-film Indonesia tahun 2000-an awal gitu. Ya, jadi kayak yang notable adalah kalau kalian belum nonton kayak Quickie Express ada, terus Gi ada, Gie Iya. ada, Sogi. Bayu Biru ada nggak? Baju Biru nggak ada anjir. Nggak ada, oh fuck. Nggak ada. Kayak Arisan nggak ada. Man. Aduh. Justru selling point-nya malah film Indonesia ya. Terus pas gue liat lokalnya, anjir gue langsung kayak consider buat langganan sebulan gitu. Sebulan doang tuh sudah gitu. Gue nonton film Indonesia banyak, terus sudah gitu. Iya kan, kayak di Amerika juga orang-orang reviewnya tuh banyak kayak, oh mereka cuma pengen nonton Mandalorian, setelah itu habis nonton udah. Iya. Kayak gitu-gitu doang, kayak belum library mereka, padahal Disney kan library-nya gede ya, kenapa kayak belum. Tapi menurut gue kalau di sini tuh, kalau yang di Disney Hotstar, ada satu lagi sih nilai jualnya sih. Apa tuh? Lihat Avengers pakai dubbing sinetron. Oh iya, gue nonton. Kayak RCTI banget sih. Iya, kayak CTI banget. Itu surreal banget sih. Itu experience sendiri sih. Oh, itu interesting sih. Kalau menurut gue, kayaknya sebenarnya nggak ada yang salah dengan dubbingnya. Cuma mungkin karena kita udah biasa sama versi aslinya, jadi kayak kaget. Gue masalah sama translasinya. Iya, kayak kaku aja. Karena emang kaku banget. Kayak emang di Home Alone RCTI juga kaku gitu. Kayak komik PMK tahun 2000-an aja. Terus kayak kalau menurut gue juga miscast gitu, kayak yang jadi Robert Downey suaranya terlalu kurang cool gitu, kayak nggak tahu kenapa kayak. Sama yang viral kemarin yang jadi aliennya anak buahnya Thanos yang ngisi suara Squidward. Iya, karena dia dikatain Squidward kan. Tapi kalimat Squidwardnya malah nggak diterjemahin anjir. Iya. Malah dibuang. Jadi kayak miss opportunity gitu anjir. Kalian berdua udah nonton sama dubnya? Enggak, gue ngeliat. Gue belum langganan, gue baru consider. Iya, itu ada orang nge-share kan. Jadi kalau yang kayak di Netflix kan, kalau nge-drag mouse-nya terus langsung trailernya mulai kan. Nah, itu trailernya versi dubbing gitu bisa. Iya. Sama ngomong-ngomong Disney Plus, di Twitter ada orang nge-review Mulan by second. Jadi ceritanya dia tuh kata profil deskripsi profilnya ya, dia kayak historian ancient China gitu. Jadi dia kayak nitpick ininya gitu, settingnya gitu. Dia nitpick film fantasi. Threadnya panjang banget gitu. Ya, gue nggak sabar nge-pirate. Terus sama apa lagi ya? Gue Hotstar, gue cuma ngecek Hotstar gitu. Jadi seminggu ini gue cuma ngecek Hotstar sebagai hiburan gue. Iya. Tapi benar-benar nggak ada option itu 1 bulan gitu, nggak ada? Ada 1 bulan. Tapi kayak 30.000 gitu. What the fuck? Lagi ada promo kan Telkomsel 30.000 per 3 bulan gitu. Tapi gue nggak butuh 3 bulan, ya nggak apa-apa sih. Kayak ya kalau di sana paling ya gue cuma nonton film-film Indo sama plus Jojo Rabbit sih. Lo jangan lupa unsubscribe aja kalau 3 bulan. Oh iya benar. Nanti dipotong lagi anjir, dipotong otomatis lagi. Kesal. Ya gue mumpung masih inget, gue mau mention waktu itu ada yang ngupload semua film Marvel Cinematic Universe semuanya dalam satu video gitu. Di style barengan di YouTube. Anjing. Jadi kayak semua frame-nya kecil-kecil gitu.
Ultimate Marathon nih. nonton barengan. Tuh gue nggak tahu videonya masih ada apa nggak, tapi waktu itu kayak bertahan berapa. Bayangin rendernya berapa Iya, hari. anjir. By the way, gue ada Joker 50 mega doang. Kalau gue masukin di disk. 50 Kita mega. bisa nonton bareng. Ada juga yang ngupload Shrek tapi di bawah semenit gitu. What the? Iya, ada Random apa? Tapi cuma pas apa sih gue lupa. Adalah itu. Gue suka banget orang-orang yang upload gitu. Ya. Ya. Menarik. Cool. Maju terus Hotstar. Terus Iya, Hotstar. Kenapa Apa ini jadi sadar gitu, jadi kayaknya emang Hotstarnya yang bikin yang bisa masukin film lokalnya Hotstar gitu, terus kayak ada kerja sama Telkomsel, jadi kayak paling murah gitu. Iya makanya kan kayak bullshit banget, kayak Telkomsel, Netflix dicaci-caci, terus Disney disambut dengan ramah-tamah. Kita kita aja. Jadi propaganda konspirasi. Iya ya. Mafia ya. Kayak iyalah. Masa Telkomsel langsung baik-baikin aja, langsung ngasih paket lagi. Gak mungkin banget. Ada sesuatu lah di balik layar. Di balik ban. Menarik. Ya, Star Hot fucking Star. Bahas anjing ngasih nama. Tambah lagi. Iya. Tinggal lu kayaknya belum lihat. Oh iya. Gue nonton banyak film. Gue nonton Airplane. Oh iya. Keren ya. Kalian udah pernah nonton tuh? Gue tahu doang karena sering lewat di Netflix gue, gara-gara gue sering Airplane yang itu loh, Leslie Nielsen yang parodi pesawat. Itu. Tahun 80-an. Gue itu sering lewat di Netflix gue gara-gara gue maraton Monty Python. Ya. Ya itu kalau kalian pengen lihat film pertama yang memulai genre parodi disaster movie, kalian harus nonton sih kayak. Oh gitu. Tapi itu film yang cukup ditonton sekali doang gitu. Karena dia kayak jokesnya exhausted banget, kayak udah pol-polan gitu dikeluarin semua. Dan kayak mulai dari jokes rasis, jokes seksis, jokes pedofilia, jokes practical, slapstick. Terus mereka kan delivery-nya datar gitu ya, kayak setiap scene itu ada punchline. Jadi sebelum ganti scene selalu diakhiri dengan punchline dan di-deliver dengan datar, kayak orang serius. Jadi yang bikin menarik itu karena aktornya semuanya aktor serius, nggak ada yang aktor komedi. Dan mereka di-hire buat main film komedi, jadi kayak delivery serius gitu. Terus ini yang gue spoiler, ada scene favorit gue yang kayak ada sekumpulan kulit hitam gitu, yang mereka kalau ngomong pakai bahasa slang, terus subtitle jadi subtitle Inggris yang beneran gitu. Terus kayak jadi ada scene-nya, ada jokes pedofilia yang gue juga nggak yakin bisa lolos di 2020. Jadi kayak ada anak kecil yang dia pengen lihat pilot gitu kan, ke ruang pilot, terus diajak masuk ke ruang pilotnya, terus pilotnya tiba-tiba pilotnya nanya gini, apakah kamu pernah ke ruang pilot sebelumnya? Belum gitu. Terus dia nanya lagi, apakah kamu pernah ngelihat orang dewasa telanjang sebelumnya? Terus udah gitu langsung ganti scene. Jadi kayak jokes-jokesnya gitu kayak nggak lempar punchline, nggak ada yang nyambut kayak gitu, kayak emang gitu jokesnya. Si main pilotnya. Iya. Terus ya gitu sih. Tapi yang emang udah cukup sekali doang. Kalau nonton 2 kali kayak udah nggak, magicnya udah nggak ada gitu. Iya. Kayak lo ketawa gara-gara nggak expect ada jokes itu gitu. Iya betul, kayak anjir, terus kayak beneran, karena ini filmnya high budget kan, practical efeknya juga bagus gitu. Bayangin Opera Van Java high budget gitu, jadi kayak ada scene di mana pesawatnya salah parkir terus nabrak gedung, terus itu beneran pakai properti pesawat yang kayak real gitu. Nabrak hancur gitu. Kino. Ya emang itu kayak most watch sih, salah satu klasik. Dibanding kayak gimana Cet? Sorry. Ya gimana? Lu dibanding apa? Oh enggak, gue juga sering nonton filmnya dia, kayak Naked Gun. Dia juga gitu. Waktu itu kita pernah nonton bareng, Jenis, di kosan gue. Iya, Naked Gun. Terus ya daripada ini Mel Brooks, gue mending menonton ini film-filmnya. Ya, jadi si Leslie Nielsen tuh dia sebelum jadi aktor komedi, dia tuh kayak aktor serius kan. Terus dia karirnya tuh sempet hancur, hilang gitu. Dia kayak pengen nggak laku gitu kan. Iya, dia pengen jadi top cast, tapi kayak ya udahlah gitu, dia nerima apa aja. Akhirnya pas dia nerima Airplane, dia langsung, oh ternyata dia jago komedi. Langsung setelah itu dia baru ditawarin jadi top cast
Naked Gun gitu-gitu, Oh. jadi dia reinvent karir gitu. Ya, Jadi ya, aku ya. aktor serius jadi malah jadi aktor komedi sisa di Awesome situ. sih. Mantap. Kayak Keanu ya. Ya. Gitu. By the way, kenapa sih internet suka banget sama Keanu Reeves? Karena Keanu adalah the face of Reddit. Karena Keanu Jesus gitu. Bravo, Ken. Breathtaking. Karena sih kayak gue ngeliat kayak bandwagoning aja sih. Yes. Kalau gue lihat dari ininya sih, dari sikapnya juga dia likable kan, kayak good guy gitu-gitu. Dia Yeah. internet banget sih, internet material. Kayak at this point gue kayak ngeliat cerita-cerita gue ketemu Keanu tuh kayak gue ketemu Stefan Burnett gitu, kayak gak bakal ada kejadian gitu. Kan kalau di komunitasnya detektif gitu kayak meme-nya kan gue ketemu Stefan Burnett di supermarket gitu. Gue ketemu Stefan Burnett lagi tidur di taman. Terus gue nonton Memories-nya Satoshi Kon dan Katsuhiro. Halo dulu. Gue belum. Itu kayak kompilasi short story gitu, itu awal mula. Gue belum karena gue try hard, gue pengen nonton legal. Ya itu sebenarnya durasinya agak lama, tapi kayak berasa bentar gitu karena ceritanya compelling banget. Ya, tapi itu sebenarnya lebih ke projectnya Katsuhiro Otomo sih. Jadi si Satoshi Kon cuma ada megang satu cerita doang, tapi kayak terkenalnya ini karya Satoshi Kon, padahal sebenarnya lebih banyak andilnya Katsuhiro Otomo daripada Satoshi Kon. Tapi menarik sih. Ya, fun gitu. Walaupun ada satu cerita yang pakai karakter, gue paling benci banget karakter yang goblok dan clueless sampai akhir third act itu dia masih nggak tahu apa yang terjadi, itu gue kesel banget sih sebenarnya. Dan ini banyak terjadi di anime kan kayak. Tapi ya, masih bearable lah, masih ya oke lah. Ya. Terus gue nonton apa lagi ya? Oh, gue mau nonton The Boys season 2 karena udah keluar. Udah keluar 3 episode. Oh iya, baru keluar 3 episode. Ya, terus lagi rame di community pro wrestling gara-gara si Frenchie pakai kaos salah satu pro wrestler gitu, terus kayak rame. Oh iya, Jat, ngomong pro wrestling kita lupa bahas ini di news, Jat. Apa tuh? Vince McMahon. Kenapa? Nyuruh atlet-atlet WWE yang punya income di luar WWE buat berhenti gitu. Ya betul. Aduh, itu long story sih. Gue juga kaget sih ini masuk sampai berita mainstream, kayak ya karena Vince McMahon emang goblok sih orang. Jadi kalau kalian belum tahu Vince McMahon siapa, dia itu CEO-nya WWE dan dia kayak jadi kan pro wrestler, kalau WWE itu sistemnya bedanya sama WWE sama perusahaan-perusahaan gulat lainnya, itu dia kayak menjadikan pro wrestler itu IP. Jadi bayangin Marvel, terus mereka punya Spider-Man, Captain America gitu ya. Jadi pro wrestlernya itu kayak superhero mereka gitu. Jadi ketika pro wrestlernya pakai misalnya nama gue PS Jati, terus gue atlet WWE, terus gue punya Twitch PS Jati. Nah, Vince McMahon anggapnya lu pakai IP kita buat di luar produk kita gitu. Jadi lu nggak boleh kayak gitu. Jadi itu kan jadi kayak bahkan walaupun itu nama asli mereka sendiri, itu udah jadi kayak karakter tanda kutip, karakter TM. Anjir, kayak gitu. Itu nggak pakai kontrak tuh kayak gitu-gitu. Nah, brengseknya WWE itu mereka jatuh kontraknya itu buat pro wrestler itu independent kontraktor. Jadi kayak kalau misalnya mereka digaji mahal, tapi kalau mereka misalnya cedera, mereka bayar rumah sakit sendiri. Terus mereka kalau misalnya berhenti kontrak atau dipecat, mereka 90 hari nggak boleh kerja di brand lain dulu. Harus 90 hari kayak gitu. Iya, itu gila banget. Mereka tuh cuma gara-gara menang udah jadi household name doang, semua orang tahu WWE. Semua orang tahunya itu WWE kan. Padahal sebenarnya ada brand lain. Jadi kayak mereka karena udah selama 30 tahun lebih monopoli bisnis aja, jadi bisa kayak gitu. Anjing banget. Crazy. Makanya sih itu kan kemarin tuh baru ada brand baru perusahaan baru muncul gitu loh, kayak buat nyaingin WWE, dan itu bikinannya para pegulat dan kayak mereka didukung sama pengusaha kaya gitu. Terus nah itu brandnya dia itu yang t-shirtnya dipakai sama Frenchie di The Boys. Makanya rame.
The Boys support yang Nge-support. Nah. brand yang ini bukan WWE. Support, Segway-nya nyambung ya, mantap. Iya gitu. Segway. Terus ya gitu deh. Makanya langsung, gue bingung ini apakah departemen propertinya yang sengaja masukin ini atau emang aktor Frenchie-nya yang support ya nggak tahu juga sih. Gue belum ngecek. Plotnya mirip juga kan, dia kayak ngelawan Seven. Mestinya kalau muncul di film, mestinya udah ada izin or some way gitu. Setahu gue sih kalau itu biasanya nggak tanda kutip izin ke yang punya. Oh gitu ya. Biasanya kayak keputusannya ya mungkin dari departemen yang nyediain properti, terus kayak direkturnya approve, terus ya udah kayak ya pihak internal aja produser gitu. Oh iya. Makanya kan kadang suka kaget kan, weh bajuku dipakai aktor gitu ya. Iya. Ya mereka mungkin beli dari ini tapi nggak yang izin. Oh gue mau pakai baju lu ya gitu enggak sih. Kayak gitu sih biasanya. Yang gue tahu ya. Gitu. Terus gue nonton video YouTube menarik sih tentang kayak kenapa kalau film jadul lebih bagus jadi 4K ketimbang film modern kayak Avengers gitu-gitu. Karena film jadul kayak misalnya film-film tahun 90-an atau Godfather atau apalah gitu-gitu. Itu tuh kan kayak di shotnya di film terus kayak 75 mm, 35 mm gitu-gitu. Mereka itu ketika di upscale, mereka tuh sebenarnya gede banget kan. Jadi mereka ketika mereka scale jadi 4K itu masih bagus. Jadi malah kelihatan detail banget jadi bagus. Nah kan kalau filmnya kayak Avengers itu karena di shot digital itu jatuhnya kayak di dock. Jadi bayangin lu bikin di kanvas 300 dpi. Terus lu export kan jadi 150 misalnya biar bisa nongol di web. Terus udah ini 150. Lo pingin jadi 4K. Nah, itu dari 150-nya itu lo upscale lagi pasti jadi kayak jelek gitu kan. Makanya oh iya. Model film sih. Iya, opinion doang. Iya, karena film digital karena full visual effect jatuhnya jadi kayak gitu. Jadi malah nggak bagus ketika jadi 4K. Jadi kayak nggak worth gitu kalau lo misalnya lo beli Blu-ray 4K Avengers atau apa gitu kayak nggak worth gitu. Ada yang beli yang begitu ya? Ada sih. Ada aja kayaknya. Pasti ada sih. MCU 10 anniversary. Menarik sih kayak. Dukung practical effect by the way. Oke. Gue nonton. Oh iya gue lupa gue nonton Avatar The Last Airbender gitu. Wes. Yang lama. Bukan yang film, bukan yang okay. Yang animasi. Terus kayak gue jadi ngerti gitu kenapa sekarang ada resurgence gitu. Apa ya? Buat tahun segitu, gue dulu pas masih kecil gitu kan nontonnya kan kayak masih kecil gitu nggak tahu isu-isu apa aja yang diceritain gitu. Iya. Kalau sekarang kayak orang-orang pada nge-rediscover gitu terus kayak kan lagi in banget kan kayak isu-isu kayak feminisme gitu-gitu terus kayak 5 episode pertama bahas gituan gitu. Yeah. Kayak karakter Ahsoka kan yang gitu. Karakter Ahsoka kan awal-awal masih kayak misoginis gitu. Yeah. Terus lawannya Katara gitu kayak. Terus pas di Kyoshi Island juga gitu kayak anjing 5 episode bahas ginian isunya anjir gitu. Jadi kayak gue ngerti gitu kenapa ada resurgence buat kedua gitu selain karena di tayangin di Netflix lagi gitu. Terus udah gitu. Yeah. Gua dari dulu kayak nggak pernah interest nonton gitu kayak nggak tahu kenapa mungkin karena desain karakternya kali ya. Tapi gue nggak tahu sih. Kalau zaman kecil dulu alasannya itu karena gue nggak suka visualnya gitu. Kayak, oh gitu. Tidak suka. Kalau sekarang mungkin karena terlalu sibuk untuk invest ke series kali. Tapi emang panjang banget sih. Gue baru nonton kayak 10 episode pertama gitu. Terus gue capek. Menarik. Tapi ternyata nggak sepanjang itu satu episodenya soalnya dulu 30 menit karena kebanyakan iklan kan. Iya. Sekarang kayak dipotong iklan jadi kayak cuman 15 menit gitu, 20 menit. Iya. Gak terlalu lama. Right. Gue cuman kayak suka nonton summary-nya orang-orang gitu di YouTube. Jadi kayak oh ya oke ya. Gue book 1 ngerti lah. Book berikutnya gue nggak ngerti. Itu apa book 1 tuh zaman-zaman dulu tuh di Global TV kan kalau nggak salah. Iya. Itu masih urutan gitu. Pas udah mulai book 2 tuh udah lompat-lompat. Book 3 kayak jarang banget gitu. Gue kayak hoki banget kalau gue bisa nonton book 3 gitu. Nah, itu problemnya di Global TV. Gue kecewanya mereka suka ngulang episode gitu. Iya, mereka ngeriran. Apapun lah.
Jadi kayak nggak jalan-jalan seasonnya. Apparently bukan cuma di Indo doang gitu, di luar juga gitu ternyata. Kalau di TV ya. Nah, apalagi yang kayak Thailand, Malaysia gitu-gitu juga gitu. Gue nggak tahu mindsetnya di belakang itu apa sih. Mungkin mikirnya kayak anak kecil nih goblok nggak ngerti nggak ngerti tentang continuity. Biarin aja lah gitu. Anjir. Antara itu atau mereka nggak punya license buat season berikutnya. Ya, biasa sih nungguin license sih. Yeah. Mereka udah book 1 udah tamat gitu, tapi mereka belum license book 2 gitu. Ya gue berpikir positif mereka nggak punya license. Bukan karena pengen goblok-goblokin anak kecil. Ya, oke. That's it. This episode, kayaknya ini episode yang lumayan cepat. Yes, betul. Gue bisa... Cuma 1 jam 15 menit. Ya, oke. Oke, kalau hey, kamu yang mendengarkan dari USA dan Jerman, kalau masih mendengarkan, komen Tralala Trilidi. Katanya saya suka, karena saya cinta pucuk harum. Oh ya, itu di awal. Tralala Trilidi Balls and Spaghetti. Komen ya. Kita tunggu komennya. Kalau lo bukan bot, komen. Kalau lo bukan chicken, komen dan subscribe. Kenapa bukan chicken aja? Kayak nggak mungkin banget kayak kenapa ada pendengar konsisten dari USA dan Jerman? Gue kira lo bayar viewer Jar. Enggak lah anjir. Itu dari Spotify sama Apple Podcast. Oh gitu. Jadi kayak gue nggak tahu dari mana itu. Masuk search bar ya. Oke deh. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Like, comment, subscribe. See you guys next week. Bye.